Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, kesehatan serta ruang waktu diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah duka keluarga almarhum Nirwan SPD bin Muhammad Nur, yang pada hari ini kita mengalami duka yang luar biasa atas kehilangan dan berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, keluarga kita, kawan kita, rekan kita, sahabat kita yang hari ini juga telah kita kebumikan. Dan insya Allah dengan kehadiran kita semua di tempat ini dapat memberikan keberkahan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan, dan doa-doa yang kita panjatkan menjadi pahala yang kita peruntukkan untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengajak hadirin jamaah tasyah untuk mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan insya Allah sahabat beliau sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tasyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan taksiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Nur Salim MSMA atas nama keluarga almarhum Pak Nirwan SPD, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dalam rangka memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa almarhum pada hari ini meninggalkan kita pada pukul 5 dini hari subuh di Rumah Sakit SMS Berjaya, dan hari ini juga sudah kita kuburkan setelah Jumat tadi. Insya Allah dengan kehadiran kita semua mengirimi almarhum ke liang lahat dapat memberikan pahala yang berlipat ganda, terlebih khusus kepada almarhum yang telah mendahului kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pada malam yang pertama ini taksiyah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Nur Salim MSMA. Dan untuk menghargai waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk mengawali taksiyah kita pada malam hari ini. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah taksiyah pada malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita Nirwan SPD bin Muhammad Nur, mari kita sama-sama dengan hati yang tulus mengirimkan berkah surah Al-Fatihah kepada arwah almarhum Nirwan SPD bin Muhammad Nur. Dengan berkah insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan hilafnya selama hidup di dunia, jadikan kuburnya sebagai taman-taman darul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah Nirwan SPD. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati orang tua almarhum Muhammad Nur, dan kalau ibunya tidak sempat hadir karena dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tuanya, Pak Nirwan dan mertuanya, yang menurut beliau diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang ditinggalkan mendapatkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman seperjuangan Mansat Belaka, hadirin wal hadirat yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bernapas, masih bisa menggerakkan kaki kita untuk menghadiri takziah pada malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita Nirwan SPD bin Muhammad Nur. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalian ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah saya akan mencoba membahas tentang proses kejadian manusia dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah? Mulai dari malaikat sampai kepada nabi, sampai kepada kita, sampai kepada jin, satu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ada jin, ada manusia yang melata di buminya Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi. Tetapi kita dirubah nama kita menjadi asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang tidak dina. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tasyi yang sangat dimuliakan oleh Allah, sebelum kita ditiupkan roh kita ke dalam jasad kita, kita berada pada alam arwah. Dan setelah kita nikah dengan ibu atau nikahnya orang tua kita dengan bapak kita, begitu juga kita nikah dengan istri kita, maka disitulah terjadi proses. Tidak sama prosesnya Nabi Adam dengan prosesnya kita. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah suci yang belum disentuh karena belum ada penghuni manusia. Kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, itu diciptakan pada bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan pada bulan Muharram, begitu juga Siti Hawa diciptakan pada bulan Muharram, dan dimasukkan ke dalam surga juga dalam bulan Muharram.
dan karena melanggar perjanjian, melanggar aturan di dalam surga, dan di situ juga dilemparkan ke dunia, ada di barat dan ke timur. Tepatnya juga pada bulan Muharram bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Yang orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah tahu tempat pertemuannya kembali di Jabal Rahmah. Disitulah ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan ke dunia ini, dia tersungkur sujud. Apa yang dibaca Nabi Adam ketika dia tersungkur sujud? Mengakui kesalahan dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini sering kita baca ketika sujud, karena Nabi Adam baca ini ketika dia sujud ke tanah mohon ampun kepada Allah. Kita sujud, tambah setelah kita membaca subhana rabbiya'ala bihamdi 3 kali, baru kita lanjutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang kedua yang harus kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru yang selanjutnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Siapa yang membaca ketika dia sujud terakhir di dalam salatnya, maka sebelum dia angkat kepalanya, maka seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan pada masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selesai salat sudah bersih seperti bayi lagi yang dilahirkan. Nanti selesai salat lagi berbuat lagi dosa, gosip lagi itu. Maka Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, tidak pernah bosan mengampuni kesalahan dosa hambanya selama hamba itu mau mengampun. Sebelum roh belum sampai di kerongkongan kita, Allah memberikan pengampunan kepada kita. Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala beristighfar 100 kali. Kita belum ada jaminan tidak disuruh 100 kali. Cukup 3 kali atau 33 kali. Tidak sama Nabi 100 kali, padahal sudah dijamin oleh Allah. Bila kita belum ada jaminannya, maka kita selalu beristighfar mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, setelah jadi jasadnya, disitulah ditiupkan roh. Dan sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam, seperti juga ditiupkannya roh ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada roh. Pertanyaannya sama pertanyaan rohnya Nabi Adam dengan pertanyaan roh kita. Dalam surah Al dikatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Hanya Allah yang tahu. Kalau rahasia sudah ditahu orang, bukan rahasia. Jadi kalau ada rahasia, kita jangan pernah kasih tahu orang. Cukup kita yang tahu dengan Allah. Siapapun istri kita jangan beritahu, karena rahasia kita. Ada yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu, cuma kita yang tahu dengan Allah. Cukup kita yang tahu, karena yang menutupi kesalahan kita adalah Allah. Kenapa kita mau bongkar aib kita sendiri? Itu satu. Yang menutupi kesalahan, kehilapan, dosa kita adalah Allah. Cukup Allah yang tahu dengan kita. Itulah namanya rahasia. Di rahasia kalau sudah ada pihak ketiga yang tahu, bukan rahasia lagi. Apa yang pertama? Ajalahu. Ajal kematian itu rahasianya. Siapa yang pernah tahu bahwa saudara kita Pandino akan meninggal secepat itu? Tidak. Karena tidak tahu, karena itu rahasia. Nabi Muhammad saja kekasihnya Allah tidak tahu kapan dia meninggal. Coba kalau kita tahu, Bang, nah, saya kan masih muda. Kalau ikut sama Nabi kan 63 tahun, saya umur ke 50 tahun, masih ada 13 tahun. Masih ada kesempatan. Itu pertama. Tapi karena tidak ada jaminan orang yang tua, orang yang muda, kalau sudah sampai kontraknya, sudah. Ajal kematian ada rahasia. Tidak ada yang tahu tentang rahasianya Allah. Tapi orang yang dekat Allah diberikan tanda. Banyak tanda pada diri kita. Kalau 100 hari sebelum datang kematian sudah diberikan tanda kepada kita. Sampai 40 hari, 7 hari,
1 hari. Yang mana kita mau tahu? Yang 100 hari, yang 40 hari, yang 7 hari, yang 1 hari. Kalau yang 1 hari tidak ada kesempatan lagi. Karena kalau 1 hari sudah tidak bisa lagi bicara ini mulut. Mata sudah tidak bisa lagi berfungsi. Tapi pendengaran tetap dia berfungsi. Maka selalu kita, kenapa di orang yang mau meninggal itu selalu dibacakan ayat-ayat tauhid, bacakan surah Yasin, bacakan syahadat. Karena yang berfungsi, mata sudah tidak berfungsi. Kalaupun dia buka itu sekejar membuka. Dan memang yang pertama berfungsi setelah kita lahir adalah pendengaran. Mata nanti 2 bulan baru berfungsi itu matanya baik. Jadi yang pertama berfungsi ketika kita lahir adalah pendengaran. Maka kenapa diberikan azan? Bukan disuruh membaca. Mulut kita bicara tapi tidak cuma bunyi tapi tidak bisa bicara. Tidak bisa berkata-kata itu mulut. Yang bisa mendengar, mendeteksi ada rekaman pendengaran. Maka orang yang lahir diberi azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Kenapa itu yang dibacakan? Maka yang pertama dituliskan bagi bayi yang lahir adalah panggilan Allah dan panggilan mendirikan salat. Kenapa itu yang pertama? Karena itulah jaminannya. Walaupun bagus puasa kita, zakat kita, haji kita, semua amal ibadah banyak, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya, tapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Bagaimana bisa masuk kalau kunci kita tidak miliki? Maka perbaiki salat kita. Inilah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama diwajibkan oleh Allah? Jadi bukan salat. Ayat pertama turun kepada Rasulullah bukan perintah salat, tetapi zikrullah. Yang mana zikirnya? Ini zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat. Maka orang yang melaksanakan haji ketika masuk tanah haram itu tidak disuruh salat, langsung disuruh tawaf. Karena itulah yang pertama diwajibkan. Sudah itu disuruh sa'i. Apa yang banyak dibaca itu dibaca. Dan doa yang paling banyak dibaca ketika tawaf dan sa'i adalah doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Karena semua tertuju kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir dan dijauhkan dari azab api neraka. Apa lagi diminta? Ada semua di situ. Itu dikhususkan kepada Rasulullah, doa yang dikhususkan kepada Rasul dan kepada umatnya Rasul, tidak diberikan 24 nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Doa sapu jagat. Jemaah taksir yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini ajal. Jadi pertama adalah wa ajalahu. Ajal kematian tidak satu pun manusia yang tahu. Kita mati sakit, atau mati dalam perjalanan, atau mati dan sementara sholat, sementara tidur, kita tidak tahu. Ada yang mati setelah tidur tidak bangun lagi dari tidurnya, sambungi tidurnya dengan kematiannya. Berapa waktu diberikan Allah kepada kita? Berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Bukan 63 tahun. Umur yang diberikan Allah kepada kita cuma 2 kali 12. 2 kali 12, 24 jam. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Ada rumusnya kenapa 2 kali 12? 12 siang, 12 malam. Jumlahnya 24 jam. Dari mana itu lahir itu 12? Dari mana itu lahir angka 12? 1 tahun 12 bulan, 360 hari. Dan mana yang selamat? Yang dijamin selamat yang hidup di angka 12. 2 kali 12. Ibu maki hidup di angka 12. Apa rahasianya itu 12? 2 kali 12. Itu yang dijamin. Apa jaminannya? Man qala la ilaha illallah akhirul kalim Muhammadur Rasulullah. Jadi di sini
Siapa yang mengucapkan di akhir kehidupannya la ilaha illallah Muhammadar Rasul dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa, yang dalam penghujung akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini pernah dia bahas pakai Ustaz Jakrim ketika datang di Alia, angka 12. 2 kali 12 itu lahir dari 2 kalimat. Jumlahnya la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad atau Rasulullah 12 huruf. Yang mana sikirnya ruh kita dan jiwa kita itulah la ilaha illallah. Mana sikirnya jasad kita Muhammad atau Rasulullah. Jadi orang yang selalu berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang dijamin dihapus dosanya, diangkat derajatnya, jaminannya diberikan tempat, ditulis namanya sebagai penghuni surga. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi 12. Mau tidur, mau keluar rumah, apa saja selalu ingat itu kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kali 24. 12 siang, 12 malam. Di mana kita siapnya menghadapi kematian? Sudah siap bagi mati, Bu? Ibu, siap. Kalau sebentar di bulan tidak akan mimbalkal maut, siap lagi. Tidak boleh tidak siap, harus siap. Di mana siapnya? Makanya kesiapan itu ketika mau tidur, siap mati. Bangun dari tidur, siap mati. Selesai sholat, siap. Keluar rumah, siap. Bukan kata siap, baru tidak ada persiapan. Saya tanya dulu, kalau mau kita tidur, apa kita baca? Itu doa tidur, doa bangun tidur. Itu orang yang selalu baca, bukan itu dimasukkan. Ada tuntunan Nabi sebelum kita tidur, kita khatamkan dulu Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? 30 juz. Itu yang dijelaskan Nabi sama istrinya Siti Aisyah. Sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Apa kata Siti Aisyah? Tidak bisa, harus jangankan 30 juz, 1 juz saya setengah mati. Tidak tidur rumah itu. Kalau biar penghafal tidak bisa selesai 30 juz. Sama aja jawaban kita. Kata Nabi, senyum Nabi sama istrinya Siti, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tahu, Bu? Ada juga pernah ditanya, tahu, Bu? Tidak tahu juga, Ustaz. Bilang kula lahat. Aku tahu gitu kula lahat, tapi kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu. Yang selama ini bacanya tidak tahu, tapi tidak tahu namanya itu surah Al-Ikhlas, baru itu kula lahat. Itu yang pertama diajarkan Nabi sama istrinya. Persiapan menghadapi kematian, dan itu pelajaran bagi kita. Apalagi yang diajarkan Nabi kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati hajikan dirimu. Kata Siti, bagaimana caranya? Kalau kita tinggal di tanah haram, harus keluar tanah halal, baru masuk tanah haram. Berniatnya haji itu bukan di tanah haram. Orang yang tinggal di tanah haram harus keluar tanah halal, berniat di tanah ini. Atau di Masjid Aisyah di situ baru berniat, baru masuk tanah haram. Kata Nabi, cukup kamu membaca sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu dibaca 7 kali, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jadi belum haji tapi sudah dapat pahala haji sebagai rukun keislaman kita. Yang ketiga pesan Nabi, wahai istriku Aisyah, jadikan para nabi dan rasul memberikan syafaatnya kepada kamu. Gimana caranya ya Rasulullah? Sebelum kita tidur kita disuruh bersalawat. Salawatnya yang bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jaminannya para nabi akan memberikan syafaatnya terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, apalagi pesan Nabi? Sudah siapkah
tempatmu di dalam surga. Bagaimana menyiapkan bahwa kita sebagai tercatat sebagai penghuni surga? Jangan sampai kita mati belum ada kaplingnya di surga. Bagaimana caranya ya Rasul, kata Siti Aisyah? Akhiri tidurmu dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu langsung diberikan, ditulis namanya, sudah ada kaplingnya dan di dalam surga dengan kalimat itu. Ini pesan Rasulullah, persiapan menghadapi kematian. Jadi belajar mati dulu sebelum mati. Di mana belajarnya mati? Di tidur. Disinilah kita belajar. Apalagi yang disuruhkan setelah itu? Dan ditambah dengan membaca ayat kursi. Setelah itu apalagi yang disuruhkan? Zikir sebelum tidur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du amin. Bisa ada yang sudah hafal ini? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du amin. Siapa yang membaca zikir ini, itu dihapus dosanya oleh Allah dan jaminannya diberikan tempat di surga dan tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah. Yang hadir ini pernah lihat wajah aslinya Rasulullah? Ibu-ibu pernah mimpi ketemu Rasulullah? Bapak-bapak ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Jadi perbanyak dibaca itu. Ini zikir berada tertulis di Masjid Nabawi di depan, di pintu di samping mimbarnya Nabi. Jadi orang yang melaksanakan umrah ada tertulis bagian atas la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, pada pintu kedua Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du amin. Tertulis juga di makamnya Rasulullah dan saya sudah saksikan, tertulis juga ini di atas pintu Ka'bah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du. Kenapa ini yang tertulis? Ini menandakan perintah untuk dibaca. Dan salah satu bangunan yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah Baitullah. Wajah manusia yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang ketika menghadapi tidur. Ketika bangun tidur, ini kan persiapan menghadapi kematian. Apa yang dibaca ketika kita bangun tidur? Jangan sampai langsung bangun. Bukan doa bangun tidur dibaca. Ada yang diajarkan Rasulullah SAW sebelum bangun tidur, dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelum bangun dari tidur, Allah sudah hapus dosa kita. Kita lagi kembali fitrah, kembali suci. Jadi itu dosa selalu kita hapus. Karena manusia tidak terluput dari kesalahan. Di dalam kamar saja kita bisa berdosa dengan sekarang ini, dengan adanya media sekarang ini, dengan adanya Facebook, Instagram, itu kita bisa melakukan suatu kesalahan dengan itu. Makanya juga selalu kita hapus dengan kesalahan. Karena manusia tidak selalu bersama yang namanya kesalahan. Contohnya di mana? Ada jadi di rumah, padahal ada di luar rumah. Sudah dosa lagi itu. Sementara OTW baru belum pistara, belum baju. OTW ini kan. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Dan di situ letak Allah Maha Gafur. Yang tidak merasa bahwa salah baru merasa tidak salah. Selalu kita merasa bahwa, makanya disuruh kita selalu mengampuni, istighfar. Jam siang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini setelah kita mau tidur dan bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, bagaimana caranya bangun tidur? Tidak sembarang bangun. Kalau kita miring kanan atau miring kiri, perbaiki posisi kita menghadap ke aras. Jadi kita menghadap ke aras baru bangun.
Jadi nanti itu orang yang bangun, nanti kata dibangun ke dalam kubur, sama itu bangunnya kita. Jadi belajar bangun ketika bangun tidur, bangun di alam kubur. Kan orang yang di dalam kubur dia menghadapkan ke kiblat. Tapi ketika nanti kita bangun, kita dibangun bukan menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke aras. Jadi menghadapnya makanya di atas itu. Maka diperbaiki, ditarik napas kita, periksa diri baik-baik kita, baru bangun. Itu yang namanya selalu memahami dirinya. Jadi perbaiki napas kita, baru kita bangun. Setelah itu, setelah dibaca tadi zikirnya, dibacanya itu zikir doa bangun tidur. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, setelah kita melakukan 3 itu, kita akan mau meninggalkan rumah kita. Ketika kita tinggalkan rumah kita, apa yang harus kita persiapkan? Jangan sampai terakhir kita tinggalkan rumah kita. Disuruh lagi berdoa oleh Rasulullah. Apa yang disuruhkan? Kibaca itu trikul, baru ditutup dengan ayat kursi. Bukan itu ayat kursi ditempel di belakang pintu, di tengah rumah, itu rata-rata biasa. Kenapa itu? Nanti saya dapat bahwa ternyata itu orang tua dulu tidak ada pendidikannya, tapi ternyata itu adalah mengingatkan kita untuk ketika keluar rumah dan masuk rumah dibaca ayat kursi, bukan ditempel. Mengingatkan kita untuk membaca. Baru saya dapat hadis bahwa siapa yang membaca ketika tinggalkan rumahnya, siapa yang membaca ayat kursi ketika tinggalkan rumahnya, maka 70.000 malaikat yang kawal. Itu pengawal gaibnya di situ. Dan salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikawal langsung oleh malaikat 70.000 malaikat adalah ayat kursi. Kalau yang lain cuma Jibril yang antar. Satu di malaikat yang antar. Hanya ayat kursi yang diantar puluhan ribu malaikat. Kenapa selalu dibaca itu? Kan ada jaminan. Keluar, siapa yang masuk ke dalam rumahnya, jaminannya adalah membawa rezeki, dan jaminannya adalah kematian, tempatnya kita di surga. Jadi kita keluar setelah ingat bahwa sudah sampai baru berangkat. Jadi kalau kita mau ke Kendari, sudah terbayang itu Kendari, baru tinggalkan rumah kita. Jadi yang pertama tiba adalah jiwa dan roh kita di Kendari, baru berangkat jasad kita. Maka lindungi jasad kita supaya tidak terkena bahaya. Kan jasad kita yang sering kena bahaya. Jadi di perjalanan ditabrak atau mungkin terbalik mobilnya. Makanya itu caranya yang menjaga adalah itu tadi tentu. Tuntunannya adalah baca tadi trikul, baru tutup ayat kursi, baru setelah itu melangkah keluar dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sendiri menjawab, balik masuk dalam rumah kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang diselamati? Rumah kita terjaga, sudah diberkati dan rahmati oleh Allah. Kita juga, diri kita diberkati dan rahmati oleh Allah. Baru keluar. Setelah keluar di mobil, apa yang dibaca? Doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini namanya menjaga diri. Kalau kita dalam perjalanan kita selalu terkontrol dengan zikrullah, maka insya Allah itulah yang selalu bersama dengan Allah. Orang yang celaka karena lupa dengan Tuhannya. Siapa yang mau menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tapi kita selalu lupa mohon pertolongan kepada siapa? Kita sudah berjanji berikrar 17 kali kita berikrar, 17 rakaat kita baca di dalam salat, tapi ternyata kita biasa keluar dari pertolongan kepada Allah. Maka di atas ada 2 yang jangan pernah lupa di atas. Dan salah satu yang tidak bisa ditembus oleh sihir dan tidak bonsor, yang bisa ganggu kita adalah itu zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kalau ada jin di atas, ada yang bisa mengganggu, dia akan terlempar sendiri, bisa tembus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau ada yang cita-cita kita memudahkan urusan kita, yang sebelum subuh dibaca 41 kali zikir. Jadi sebelum masuk waktu subuh
minta berkahnya, dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa kita insyaallah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang selalu kita jadikan pada diri kita, pagar pada diri kita, maka insyaallah Allah selalu bersama orang yang selalu mengingat kepadanya. Dan orang yang celaka adalah orang yang selalu lupa kepada Tuhannya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ini ajal. Kita masih dalam proses bahwa itulah yang akan memberitakan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah lepas kontrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi mungkin bahaya, tapi ada saja yang mungkin kita sudah mau berangkat, ditahan lagi. Yang kedua berangkat, nanti lewat itu bahaya. Kan seperti itu. Siapa yang menahan itu adalah karena kita dekat kepada yang maha segalanya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tanda yang kalau kita orang sudah menghadapi, jadi dalam perjalanan, ya ada yang mengatakan, apa tandanya kalau sudah mau dekat mati? Semua sudah ada perubahan, kulit kita berubah, cara makannya kita berubah, tidak sama yang biasanya. Tapi kalau yang sudah dekat, yang sedekat 1 hari, 2 kali 12, di umur kita itu 12. Maka selalu kita jaga di salat saja sih. Jadi orang yang menjaga salatnya itu pasti akan menghadap kepada Allah pada waktu-waktu salat, menghadapi salat. Apa dasarnya? Karena kita di dalam doa kita membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Kita selalu menyaratkan hidup dan mati kita di salat. Maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah pada waktu salat. Dalam waktu berzikir, mungkin dalam waktu membaca Quran, kita kembalinya di situ. Jadi 17 dapat kita baca 5 kali sehari semalam. Dan kita juga minta di sujud terakhir. Setiap sujud terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lama sekali duduk? Jadi bukan itu saja kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ada sambungannya. Jadi pertama dibaca doanya Nabi Adam, setelah itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, yang ketiga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan zikir kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang selalu kita biasakan pada diri kita. Setelah itu, apalagi tandanya pada kita? Banyak aja tanda kalau diri kita. Ada ini hidung. Jadi yang selalu kita lihat itu adalah ujung hidung kita. Biar orang pasti lihat ujung hidungnya. Kalau tidak dilihat ujung hidungnya tidak lewat 1 hari. Banyak-banyak yang berzikir. Ada yang tidak lihat ujung hidungnya ini. Ini ujung hidung. Ini kan ini yang selalu kita tidak pernah lihat mata kita, telinga kita tidak pernah lihat. Apalah yang sering kita lihat? Ini telap ini. Kalau cari begitu bukan itu. Ini tiap hari keluar lihat, main keluar lihat hidungku itu berarti masih jauh perjalanan. Insyaallah. Apalagi gele-gele, masih gele-gele yuk. Gele-gele, dikasih naik itu di lidah di langit. Kalau tidak gele-gele, tidak lewat itu 1 hari. Mungkin subuh barangkali sudah timbal kalau mau jompo. Kasih naik. Ada yang tidak ada gele-gelenya gitu, tidak ada begitu. Namanya sudah tidak ada, masih tidak ada, sudah berjalan sudah tidak ada begitu. Nah itu. Ada juga di sini. Ini yang ada yang runcing sini, itu tika hilang itu. Tidak ada lagi itu. Ini banyak itu yang. Selanjutnya, dalam persiapan ada dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang selalu membersihkan diri. Jadi kalau mau dicintai Allah ada 2 syaratnya. Perbanyak istighfar
dan perbanyak membersihkan diri. Bagaimana cara membersihkan diri? Yang ke dalam pikiran 3. Kalau buang air kecil. Ini jarang orang, karena orang menjor, bilang-bilang saya jor, karena ini rasanya diterima, soal ini harus bersih. Pertama, membersihkan darah berstinja kita. Kalau dalam pikiran 3 saja, bersihkan bendanya, tainya. Yang kedua, licinnya, kalau masih licin belum bersih. Ketiga, baunya. Baunya di sini menyaksikan rasa tai ini. Kalau masih rasa tai, belum bersih, jangan pakai sabun. Dan ini 1 jengkal ini harus masuk di pantai ini. Maka ini yang panjang punya kan nanti tinggal gara-garanya situ. Kenapa rasa tai turun sini? Bagaimana tidak rasa tai? Nah itu tinggal garanya di kukumu situ. Mungkin oleh panjang di kuku. Kalau orang yang panjang kuku kirinya, tidak pernah bersih tinjanya itu. Karena kasih masuk itu pantainya, tapi jadi robel itu pantainya itu. Ini. Jadi setelah itu, ini yang 3 saja dia. Bendanya, licinnya, baunya. Dan tujuannya sih di sini mungkin bisa-bisa kita. Katanya. Kalau sudah tidak berbau, baru disapukan di muka. Ini obat awet muda. Jadi ibu-ibu jangan pakai RDL, merusak muka. Ini kalau nanti kita mati itu akan terjaga. Lihat, tidak ada yang bisa cium bau kita kalau ini kita jaga. Ini orang natareka dulu, saya tidak kasih tahu, saya gratis saya kasih di sini. Natareka dulu ini. Ini yang itu disapukan di muka, tidak ada dalam fikih. Kalau perlu nih kasih ijal-ijal ngatain sendiri. Itu. Terakhir setelah hakul yakin sudah yakin bahwa sudah bersih, ini yang selesaikan. Ini yang pegang ekor di belakang namanya sulbi, dibaca sulbi oktarai. Jadi sulbi itu itulah kejadian kita, itulah manusia, itu namanya kita manusia, namanya sulbi, itulah ini. Makanya kalau ini dijaga sekali nih ekor. Kapan orang jatuh terduduk, jarang orang selamat. Pasti lumpuh itu apa sih? Maka selalu terakhir di situ, setelah tidak berbau, sapu di muka, ya, baru tinggal ini yang pegang ekor, ini jari. Bacakan sulbi utara. Itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi biar kita bagus bacaan sholat, kalau ini tidak bisa diterima sembahyang. Sudah kalau ini sudah bersih baru mengambil air wudhu. Bagaimana lagi kalau buang air kecil? Ya kalau anak muda kalau buang air kecil, telis juga kecil. Baru tidak cuci, tidak saja apa mau bersih gitu. Kalau dia salah tidak ada gunanya sembahyang. Apalagi yang rawan kita sebagai baik perempuan maupun laki-laki, celana dalam. Periksa cium itu. Kalau paru jangan dipakai sembahyang, tidak diterima sembahyang kita. Allah Maha Kudus hanya menerima yang suci, ada yang kalau tidak suci. Makanya celana itu. Makanya kenapa itu ulama pakai sarung turun, tidak pakai celana dalam itu, Bang. Makanya dia pakai selebih begini. Karena dia takut dia jatuh nanti nonton gratis. Gini yang dia biasa seperti itu. Jadi setelah itu kalau kencing harus jongkok. Jadi pertanyaannya gini. Kalau sudah kencing harus begini. Jangan kadang kaki di belakang. Sudah itu diurut ini kantong-kantong kencing. Jangan sampai ada tertinggal. Biasa kita sudah bersih, mau salah, keluar lagi sedikit, karena celana dalam, tidak bisa lagi dipakai sembahyang itu. Makanya apa sunnah Nabi, ketika buang air kecil, ya ini jorok memang, diurut itu barang, supaya keluar semua itu yang tertinggal. Baru disuruh batu. Kenapa disuruh batu 3 kali? Kalau ada yang tertinggal dalam, dia akan terpercik keluar. Ini yang kalau orang yang tidak bersih ini yang biasa kena kena kencing batu. Kenapa? Karena itu ketika dia bersih tidak pernah bersih di situ. Ini Nabi sudah memberikan penjelasan, cuma kita lalai dalam hal itu. Jadi cara membersihkan ketika buang air besar, cara membersihkan ketika sudah buang air kecil. Dan bagaimana cara buangnya? Ibu, kalau kita buang air, gimana kita buang kotorannya? Di WC. Sama semua di WC. Di WC itu terbuat dari mana? Kita ini kan dari 4 unsur, tanah, air, dan api. Kalau kita buang kotoran tadi air, berarti kita beraki asal kejadian kita. Kata kita buang air di tanah, berarti kita beraki juga asal kejadian kita.
Jadi di mana dibuang itu air? Jadi kalau kita buang air, niatkan saya buang kotoran saya di selanya tanah. Makanya dilarang menghadap kiblat. Kalau kiblat sana, dia menghadap kiri. Niatkan saya buang kotoran kencing saya di selanya tanah. Kapan di tangan itu menjepit nanti kalau masuk ke dia lah ini beragi terus ini kencing terus langsung ke dia romot gitu situ. Jadi jangan kita itu tadi. Saya tidak dapat juga sampai di S3 saya tidak dapat ini ilmu. Cuma saya dapat di pengajian dulu sama Pak Kiai. Ini namanya ilmu tersirat, tidak tersurat. Jadi ilmu itu datangnya dua. Tersirat itu didapat mulai dari 3 sampai perguruan tinggi 1, 2 sampai 3. Itu yang namanya tersurat. Tersirat itu tidak, itu langsung diterima langsung sama orang yang diberikan juga secara langsung. Jadi itu ilmu tidak ditulis memang, didapat dengan lisan. Iya didapat itu di timur mas itu. Jadi bilang mas ini ada tersirat. Jadi ada tersurat dan tersirat. Tersirat itu itulah tadi bahwa nanti diminta baru dikasih. Kita betulkan. Itu tidak dapat di kitab, didapatnya langsung orangnya. Itulah ilmu-ilmunya para nabi. Maksudnya dia langsung berikan kepada kita. Nabi kan ilmunya langsung kepada umat, kepada sahabat, kepada umatnya. Setelah didapat dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi, Nabi sampaikan kepada umatnya. Tidak ditulis Nabi. Adakah sama Nabi ditulis itu ilmu? Enggak. Langsung disampaikan langsung oleh Nabi. Setelah Nabi langsung. Kapan ditulis Al-Quran dan hadis? Bukan pada zaman Al-Quran dan nanti pada zaman Utsman. Hadis nanti pada khalifah dinasti Bani Umayyah, pada khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz baru ditulis itu hadis. Berarti pada zaman Nabi itu rata-rata ilmu yang disalurkan adalah ilmu tersirat, langsung dari mulutnya Nabi kepada sahabat, kepada umatnya. Itu namanya tersirat. Kapan tersurat? Orang tulis, ada yang tulis di pelapa korma, ada yang tulis di batu, ada yang tulis di kulit onta. Itu yang dibuka menjadi Al-Quran. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita pahami dan jadikan pedoman Al-Quran dan hadis. Jangan seperti Panji Gumilang. Panji Gumilang itu yang mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Nabi. Boleh kita berdosa, boleh berzina, penting dibayar. Jadi makanya katakan aliran sesat. Mengaku saya ini adalah komunis. Itu dia sendiri mengaku di depan. Jadi komunis sudah tahu bahwa ajarannya itu menyimpan dari, tidak ada yang bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu gitu masih masukkan anaknya di situ, berarti dia memang sealiran. Tapi kenapa tidak ditangkap? Ya, tanya siapa yang mau menangkap dan siapa yang mau ditangkap. Ini sudah penistaan agama, tapi tidak ada yang berani. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satu yang harus kita tanamkan, kita berguru pada orang yang jelas. Jelas, jangan lihat pesantren yang bersusun seperti itu, tapi di dalamnya adalah aliran sesat dijalankan. Ya makanya tak usah jauh-jauh dari sana. Bahkan itu Indonesia tak usah kita tanya ke tanah suci. Indonesia ini tanah suci, buat apa lagi ke Mekah? Ini kan aliran sesat, tidak ada ajaran Islam seperti itu. Makanya kita di Kolaka ini alhamdulillah. Daerah pesantren, daerah habis. Cukup kita saja masukkan pesantren anak kita pilih mana saja di Kolaka ini. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini setelah itu wa amalahu. Jadi amal, ajal, amal. Tidak ada juga entah itu amal. Seberapa berat amal kita? Pernah kita lihat amal? Tidak ada yang tahu. Seandainya itu amal dilihat, tidak ada yang tidak sholat. Salat sunat sebelum subuh saja kalau dia di dunia dengan seisinya itu lebih berat. Salat sunat sebelum subuh. Coba nih kalau kita lihat jangan misalnya dunia dengan isinya. Apa itu bahasanya? Soal yang saja dikasih itu saja sudah syukur. Ini dunia dengan seisinya itu lebih tinggi nilainya. 2 rakaat sebelum subuh. Coba kalau kita dikasih memang di dunia ini, tidak ada yang lagi yang tolong menolong, tidak ada yang lagi ditinggalkan. Salat semuanya orang. Tapi karena tidak dilihat, maka banyak orang yang malas. Karena tidak dilihat itu amal. Kenapa dilihat? Karena rahasia. Kalau dilihat bukan rahasia namanya. Wa amalahu.
Rezeki kan jadi 3, ajal, amal, dan rezeki itu rahasianya. Rezeki juga tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa kita jadi orang kaya? Tidak ada yang tahu. Saya selalu, seandainya saya tahu bahwa rezeki saya jadi pegawai negeri di Kolaka, sejak saya selesai S1 langsung terbang ke sini mendaftar di Kolaka. Tapi kan tidak tahu. Itu rahasianya Allah. Tapi kita selalu meminta kepada Allah di mana jalan yang mudah, mana yang mendapatkan lowongan kerja, kita cari seperti itu. Kita selalu mencari dan minta kepada pemilik rezeki itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam mencari harus dibarengi dengan doa dan usaha. Jadi ada doa, hablum minallahnya kita selalu memohon kepada Allah, dan hablum minannas, hubungan kepada manusia. Jadi siapa yang bisa membantu kita di dalam hubungan kepada manusia harus cari. Karena memang harus dua, hablum minallah dan hablum minannas. Dia bisa juga hablum minallah terus. Nah, kalau Allah sudah memberikan pasti kalau saya kaya, tidak bisa juga. Karena Allah mengatakan itu aja. Hablum minannas memperbaiki karena sumber rezeki itu dari manusia. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, makanya kalau bagus hubungan kita sama jika coba kalau tidak bagus hubungan, mungkin tidak ada yang mau datang takziah kalau orang almarhum ini tidak bagus. Saya ini setiap dia bicara yang saya tidak bisa lupakan, setiap bicara senyum. Setiap dia bicara pasti dia senyum gitu. Ini yang kelihatannya susah susah ikut itu. Saya dia bicara dia selalu kelihatan apa ya? Iya. Jadi ini iya. Saya ini orang setiap apa saja itu pasti senyum, dia langsung lah memang jadi ada orang senang semua komunikasi. Itu ada yang di bawah yang tidak dimiliki orang. Saya bilang ini orang kita biasa kalau biasa dia bicara langsung dia senyum. Itulah yang kenangan, itu kenangan yang tidak bisa maka kita apa kenangan kita sebarang senang, yang tentunya itu juga adalah suatu doa ya, doa dan kepada dan ciri khas seseorang. Nggak tidak bisa ditiru karena itu aslinya orang, aslinya. Jamaah yang sama dimuliakan olehnya itu ini yang harus rezeki, ajal, amal dan rezeki ini rahasia, maka karena ini rahasia maka kita harus dekat kepada pemilik rahasia. Kalau kita sudah dekat pemilik rahasia, bagaimana caranya? Jangan pernah lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illal malikul mubin Muhammadur Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah Muhammad. Kalau tidak mampu yang lain itu terakhir kita disuruh cukup kita baca Allah Muhammad. Allah Muhammad. Itu lahir dan batin itu akan terjaga diri kita kan. Kalau tidak bisa lagi berucap panjang, sisa itu Allah Muhammad. Tidak bisa lagi bergerak di sisa di sini. Kalau sudah berhenti di jantung hati kita ini zikirnya ini tidak pernah berhenti. Apa zikirnya hati kita? Allah, Allah, Allah. Kalau ketika berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika orang dalam menghadapi cari sakaratul maut, dicari di sini. Hidungnya, dadinya di sini. Kalau sudah tidak ada, baru dia sudah tidak ada. Apa yang tidak ada sudah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali kepada pemilik zikir. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin jamaah tasyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.